Ya, kita mulai dengan doa memohon kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah api cinta-Mu di dalam hati kami. Curahkanlah Roh-Mu dan semua akan diperbarui lagi dan Engkau akan memperbarui seluruh muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus, berilah kami dengan roh yang sama kebijaksanaan yang sejati dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Bunda Maria, Ratu Rosario Suci, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Santo Dominikus de Guzman, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Sekali lagi shalom, selamat datang, selamat bergabung dalam studi Alkitab bersama saya Romo Bayu yang akan bahas bacaan-bacaan dari Minggu Biasa ke-13 tahun liturgi B. Kita mulai dari Injil ya, dari Injil ini Injilnya cukup panjang, jadi saya harap teman-teman sedikit bersabar. Saya akan bacakan juga pelan-pelan supaya kita meresapi bacaan ini ya. Markus 5:21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang-orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah kamu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya tampil dan tersungkur di hadapan Yesus. Dan ditulis memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub.
Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oke, demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Injil yang cukup panjang tapi sangat menarik ya. Oke, kita bahas konteksnya terlebih dahulu. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam teks, saya mengajak teman-teman membahas konteksnya. Apa konteksnya? Apa informasi-informasi di sekitar teks yang bisa kita dapatkan? Sekarang kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-13 tahun liturgi B. Dan seperti kita tahu tahun liturgi B adalah tahun Markus ya. Tahun liturgi A, tahun Matius, B Markus, C Lukas. Jadi bacaan-bacaan ini kita lebih banyak mendengarkan dari Injil Markus untuk hari Minggu. Dan kita melanjutkan perjalanan kita melalui Injil Markus ini. Kalau kita perhatikan sejak hari Minggu biasa ke-11, 2 minggu lalu, ya kita melihat bahwa Yesus ini sedang melaksanakan apa yang disebut sebagai pelayanan dan pewartaannya ya. Public ministry ya, pelayanan di tempat umum, pelayanan bagi semua dan pewartaannya. Kita bisa lihat di minggu biasa yang ke-11 ya, Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Kemudian di minggu ke-12 minggu lalu kita mendengarkan kisah Yesus yang meredakan angin ribut. Dan minggu ini kita akan melihat Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada beberapa bagian yang di skip atau yang dilewatkan oleh leksionari kita. Contohnya Markus 5:1-20 itu tidak disebutkan di sini, tidak muncul di leksionari atau bacaan-bacaan di gereja karena dan cukup disayangkan karena ini berbicara tentang Yesus yang mengusir roh jahat ya, melakukan eksorsisme ya. Jadi kita lihat berbagai hal yang dilakukan oleh Yesus ya. Dia mengajar, dia menguasai menaklukkan angin ribut ya, menguasai alam, kemudian dia mengusir roh jahat dan juga menyembuhkan orang-orang sakit, melakukan mukjizat. Jadi bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Betul bahwa Injil Markus itu lebih pendek ya, paling pendek di antara keempat Injil. Dia hanya 16 bab dibandingkan dengan Matius sebagai contoh itu 28 bab, Lukas 24, Yohanes 21 bab. Tapi walaupun pendek, Markus ini sangat lihai memberikan ceritanya dan memberikan detail-detail, memberikan banyak detail yang tidak ada pada Injil-Injil lainnya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Markus ini memberikan banyak hal, informasi-informasi penting yang bisa kita dalami di dalam Injilnya. Oke, itu sedikit tentang konteks ya. Masih konteks, Injil ini juga berbicara memberikan kita sebuah contoh yang disebut sebagai inclusion atau inclusio dari Injil Markus. Jadi Injil Markus ini menggunakan sebuah teknik, salah satu tekniknya teknik menulis atau teknik literarinya adalah inclusio atau yang disebut sebagai pengapitan atau dalam bahasa Inggris sandwiching ya, seperti sandwich ya. Bentuknya seperti apa sih Romo? Inclusio itu. Jadi ada satu cerita diapit oleh cerita yang lain atau satu cerita diinterupsi oleh cerita yang lain dan kemudian melanjutkan. Yang polanya kurang lebih seperti ini. Cerita A kemudian diinterupsi cerita B, dilanjutkan lagi cerita A ya. Jadi kalau kita lihat polanya seperti itu yang dialami oleh yang ditulis oleh Markus tentang penyembuhan putri Yairus dan juga wanita yang mengalami pendarahan. Kita lihat. Jadi dimulai dengan Yairus yang menemui Yesus memohon untuk menyembuhkan putrinya. Kemudian diinterupsi dengan cerita wanita yang mengalami pendarahan dan disembuhkan Yesus. Dan setelah ini selesai, kembali lagi ke ceritanya Yairus, di mana Tuhan Yesus sekarang ada bersama dengan anak yang meninggal ini. Ya, jadi modelnya ada dua cerita ya, dan satu cerita di sandwich ya, atau diapit ya, makanya pengapitan atau sandwiching ya, inclusio, ada yang diinkludkan, ada yang dimasukkan dalam alur cerita ini. Jadi ada dua kisah penyembuhan. Ya, sangat menarik. Nanti kita akan lihat paralel antara dua kisah ini ya. Ada kesamaan-kesamaan dari
dua kisah ini yang kita bisa dalami ya, maknanya lebih mendalam lagi nanti. Maaf. Pertama kita akan lihat ya, jadi si Yairus ini adalah kepala rumah ibadat ya. Rumah ibadat dalam kitab suci dan dalam rumah ibadat bangsa Yahudi itu disebut sebagai sinagoga ya, sinagoga. Sinagoga atau dalam bahasa Yunani sinagoge ya adalah sebuah tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi dalam komunitas tertentu. Sebagai contoh di kota kecil di Nazaret ada sinagoga. Ya di Kapernaum kota ada sinagoga. Di Bethlehem ada sinagoga dan tempat-tempat lain ya ada sinagoga. Jadi tempat orang Yahudi berkumpul dan digunakan untuk tempat pelayanan keagamaan ya, religious service dan juga keperluan sipil. Sebagai contoh sinagoga adalah tempat beribadah ya. Sebagai contoh di Lukas 4 kita lihat Yesus ini mengajar pada hari Sabat di sinagoga di Nazaret. Contohnya seperti itu. Jadi tempat beribadah, tempat berdoa dan juga tempat instruksi pengajaran ya. Tetapi sinagoga harus diingat tidak menggantikan Bait Allah ya, Bait Allah di Yerusalem selalu menjadi pusat peribadatan karena di sanalah terjadi penyembahan yang sejati yaitu mempersembahkan kurban ya, kurban bakaran atau kurban panen ya. Dan Tuhan hadir di sana untuk disembah ya. Jadi ini tempat-tempat sinagoga ini menjadi tempat peribadahan tapi tidak menggantikan Bait Allah ya. Juga keperluan sipil sebagai contoh membahas masalah-masalah komunitas di Matius 10:17 itu kalau ada masalah di komunitas, di kampungnya atau di kotanya, para penatua akan berkumpul dan memutuskan ya bersama-sama. Jadi ya bisa dikatakan semacam balai ya, balai kelurahan ya, atau balai desa seperti itu ya, yang memiliki fungsi peribadatan dan juga fungsi sipil ya, fungsi civic ya, fungsi kemasyarakatan. Bahkan kata sinagoga itu sendiri artinya sinagogos artinya tempat berkumpul ya, tempat orang bersama-sama berkumpul. Asal-usul dari sinagoga tidak diketahui dengan pasti, tapi kemungkinan berawal dari masa pengasingan bangsa Israel di Babel ya, di mana mereka tidak dapat pergi ke Bait Allah. Kalau teman-teman ingat ceritanya tahun 587 sebelum Masehi itu kerajaan Babel, kekaisaran Babel menghancurkan Yerusalem, termasuk menghancurkan Bait Allah ya. Dan oleh karena itu banyak bangsa Israel yang diungsikan atau dideportasi ya, diasingkan ke Babel atau Mesopotamia, sekarang Irak ya. Dan karena mereka tidak bisa beribadat di Bait Allah, mereka pun berkumpul di sebuah rumah dan mulai bersama-sama beribadat ya. Mulai bersama-sama membaca kitab suci dan kemudian ada yang mengajar ya. Dan walaupun mereka sudah kembali ke pembuangan Babel ke Yerusalem dan membangun Bait Allah yang baru, sinagoga-sinagoga ini masih terus berlanjut. Ya, bagi mereka yang tidak bisa ke Bait Allah, mereka beribadat di tempat-tempat ini. Ya, itu kurang lebih mungkin asal usul dari sinagoga ya. Nah, karena fungsi dari sinagoga adalah untuk hal sipil dan hal keagamaan, maka pengurus atau pemimpin dan pemilik dianggap sebagai orang terkemuka di masyarakat tersebut. Ya, karena kenapa? Karena sinagoga ini biasanya adalah bagian dari rumah seorang yang penting di komunitas tersebut, di desa tersebut, di kota tersebut. Jadi orang ini memberikan bagian dari rumahnya ya untuk dipakai bersama, semacam itu. Ya jadi yang punya dan pengurus sinagoga ini ya pasti orang kaya yang mampu dan juga disegani atau dihormati oleh masyarakat sekitar. Oke. Jadi Yairus ya, kita kembali ke Yairus, itu disebut sebagai dalam bahasa Yunani arke sinagogos ya. Kata sinagoga dan arke. Kata arke itu artinya pemimpin atau kepala sinagoga ya, kepala atau yang pertama, karena kata ini juga dipakai untuk arkangelos ya, archangel ya, malaikat pertama, malaikat utama, chief angel ya. Jadi Yairus itu adalah seorang pemimpin kepala sinagoga dan kita tahu tadi pemimpin
sinagoga ini berarti dia dihormati, ya, dihormati oleh masyarakat sekitar, orang yang mampu, ya, dan tentunya juga dipandang oleh masyarakat sekitar, ya, dipandang oleh masyarakat sekitar. Meskipun kedudukannya penting di masyarakat, Yairus mempunyai iman dan merendahkan diri, ya, dan tersungkur di kaki Yesus memohon agar dia menyelamatkan putrinya. Jadi walaupun statusnya cukup tinggi di masyarakat, dihormati, orang yang mampu, tapi bagaimana kita lihat saat sang putri menderita dan ya hampir meninggal, dia melakukan semuanya, ya, untuk melakukan semuanya agar sang putri sembuh. Termasuk meminta bantuan Yesus, memohon belas kasih dari Yesus, percaya bahwa Yesus mampu melakukan mukjizat, ya. Dan mungkin kita punya pengalaman seperti Yairus, ya, kita punya anak kecil yang sakit, ya, yang demam, ya, yang mungkin diare atau sakit apa, ya, kita merasakan betapa susahnya, ya, hidup kita saat anak kita sakit. Kita pengen anak kita sembuh, ya, ini yang dilakukan Yairus, ya. Mungkin teman-teman yang punya anak kecil pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Yairus. Kemudian namanya diabadikan oleh Markus di dalam Injilnya, dan kemungkinan Yairus menjadi pengikut Yesus. Ya, jadi nama nggak semua orang itu namanya muncul di Injil, ya, dan hanya ada beberapa orang saja yang muncul seperti Yairus ini, ya. Kenapa dia namanya disebutkan? Ya, kita tidak tahu pasti, tapi ada kemungkinan bahwa Yairus ini kemudian menjadi pengikut Yesus. Sehingga Markus pun kenal secara pribadi dengan Yairus ini. Makanya namanya dimasukkan di dalam Injilnya. Atau ya seperti contohnya Simon dari Kirene yang namanya disebutkan di Injil Markus. Bahkan nama kedua anaknya, ya, Alexander dan Rufus, itu disebutkan karena kemungkinan besar ini si Simon Kirene ini menjadi pengikut Yesus juga yang dihormati. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa nama Yairus muncul, ya. Kemudian kita lihat kisah sang perempuan yang menderita pendarahan. Ya, nama perempuan ini tidak disebutkan, jadi kita tidak tahu namanya siapa. Tetapi Markus memberikan beberapa rincian penting. Ya, jadi Markus ini memberikan beberapa detail penting. Dikatakan dia menderita pendarahan, ya, walaupun kita tidak tahu dengan pasti pendarahannya di mana. Ya, dan telah melakukan segala cara agar bisa sembuh. Dia dikatakan menghabiskan segala resource-nya, segala kepemilikannya, segala uangnya, ya, segala harta bendanya untuk bisa sembuh, tapi usahanya sia-sia. Markus bahkan menunjukkan bagaimana dia menderita akibat para tabib itu. Jadi dia mengunjungi banyak tabib, ya, kemudian melakukan banyak proses pengobatan, tetapi malah tidak sembuh, malah kesakitan. Jadi kita harus bayangkan bahwa ini zaman 2000 tahun lalu, ya, belum ada teknologi kesehatan seperti sekarang, belum ada obat-obatan seperti sekarang, ya. Belum ada anestesi, ya, atau obat bius, ya, alkohol itu belum ada. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada proses operasi atau proses pembedahan, ya, itu ya pasti sakit sekali. Belum lagi teknologi kesehatan atau proses pengobatan pada zaman itu juga berbau mistis, ya, ada superstitious, ya, berbau-bau mistis atau takhayul. Jadi kita bisa bayangkan betapa susahnya zaman dulu. Ya, tetapi di sisi lain juga pengalaman wanita ini juga mungkin kita alami. Ya, ada teman mungkin beberapa dari kita mengalami sakit yang susah disembuhkan. Ya, mungkin contohnya satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan itu adalah kanker, ya. Dan bagaimana kanker ini menggerogoti tubuh kita pelan-pelan, dan kadang-kadang kita harus menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak hal, ya, dan harus mengunjungi banyak dokter, melakukan berbagai terapi dan juga kemoterapi, ya, proses yang sangat menyakitkan, ya, yang buat kita justru merasa lemas, merasa tidak berdaya. Tetapi setelah proses penyembuhan ini kita tidak merasakan adanya perkembangan, ya. Jadi kadang-kadang kita merasakan adanya
apa yang dirasakan oleh sang wanita ini kita rasakan juga. Nah, ini yang menarik ya. Yang menarik adalah menurut hukum Musa, pendarahan membuat seorang menjadi najis ya. Kalau seseorang mengalami pendarahan itu atau menyentuh darah bahkan dia menjadi najis. Perempuan ini bukan hanya menderita secara fisik dan finansial, tetapi juga secara spiritual. Oke. Najis itu apa sih, Romo? Ya, najis saya coba terangkan najis menurut kitab suci ya. Karena kita sering mendengar kata najis dari saudara-saudara kita Muslim, tapi kita akan lihat konsep kenajisan dan pentahiran, konsep najis dan tahir di kitab suci kita. Oke, kondisi kenajisan ya. Hukum Musa memberikan beberapa kondisi yang membuat seseorang menjadi najis ya. Kondisi ini tidak berhubungan dengan dosa dan moralitas. Jadi kalau seorang najis di kitab suci itu belum tentu dia berdosa atau berhubungan dengan imoralitas, dia melakukan suatu hal yang salah ya. Tetapi lebih berhubungan dengan kelayakan dia untuk memasuki tempat kudus dan beribadah. Yang menarik adalah kenajisan itu menular ya. Kenajisan itu menular. Berbeda dengan dosa ya, kalau itu dosa kamu nggak menular ya. Tetapi kalau kenajisan itu menular ya. Dan kalau dia najis, dia tidak boleh memasuki tempat-tempat kudus ya seperti sinagoga, seperti bait Allah. Dan karena itu dia tidak bisa melakukan peribadatan. Tidak bisa menyembah Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan wanita ini sungguh menderita. Karena dia tidak hanya sakit secara biologis, secara fisik, sakit juga secara finansial ya. Juga sakit secara rohani. Karena dia tidak bisa beribadah. Oke. Nah, kenajisan ini ada di hukum kenajisan itu ada di Imamat 11 sampai 14. Ini ada beberapa hal yang membuat orang najis. Pertama makanan, ya kosher dalam bahasa Ibrani. Contohnya tidak boleh makan babi ya dan sebagainya. Nanti saya coba jelaskan kenapa kok ada hukum kenajisan ya. Kemudian penyakit kusta ya. Lalu kalau seorang melahirkan dia juga menjadi najis ya dan menstruasi atau pendarahan ya pendarahan contohnya menstruasi walaupun tidak hanya menstruasi. Kemudian keluarnya cairan tubuh secara khusus bagi laki-laki cairan semennya itu dan jenazah ya saat mereka menyentuh jenazah ya orang meninggal mereka juga menjadi najis ya tidak layak untuk menyembah Tuhan. Tidak layak untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Oke, kenapa ada hukum seperti ini, Romo? Ya, kenapa kok makanan itu najis? Ya, ada makanan yang najis, ada yang enggak ya? Jawabannya ya ada beberapa jawaban. Tapi yang salah satu yang dominan ini dari bukan jawaban saya, tapi dari para rabi bangsa Israel sendiri mengatakan kenapa ada makanan yang enggak boleh dimakan ya? Salah satu alasannya adalah karena makanan-makanan ini adalah makanan-makanan atau hewan-hewan yang disembah di negara-negara lain, di bangsa-bangsa lain. Sebagai contoh babi, itu ada penelitian yang membuktikan bahwa babi itu salah satu binatang yang disembah di Mesir. Ya. Nah, dengan melarang makan makanan ini, bangsa Israel juga tidak akan memelihara binatang-binatang ini dan karena tidak memelihara binatang-binatang ini maka tidak tergoda setidaknya untuk memuja mereka, untuk menyembah mereka. Ya, jadi itu salah satu alasan yaitu supaya bangsa Israel tidak seperti bangsa yang lain ya menyembah hewan-hewan ini. Itu salah satu teori yang cukup dominan untuk menerangkan kenapa tidak boleh makan makanan tertentu ya. Kemudian kusta melahirkan ya pendarahan, cairan tubuh dan jenazah ini apa ya mereka ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan satu kesatuan. Alasan utamanya adalah semua ini berhubungan dengan sakit ya, sakit dan kematian secara khusus atau hilangnya kehidupan ya, berhubungan dengan hilangnya kehidupan. Sebagai contoh saat pendarahan ya kenapa pendarahan itu dinyatakan sebagai bentuk hilangnya kehidupan karena di buku Imamat juga dijelaskan bahwa darah itu adalah sumber kehidupan dari seseorang ya dari seorang atau dari makhluk hidup. Jadi kalau ada darah yang hilang
ya berarti kehidupannya berkurang. Dia semakin mendekati kematian. Ingat saat kita beribadah, saat mereka beribadah, mereka ini mendekati, memasuki sebuah tempat yang kudus, tempat yang hidup, ya, tempat yang suci, di mana hal-hal yang berrelasi dengan kematian itu tidak boleh masuk. Penyakit kusta juga seperti itu. Ini penyakit yang sangat yang sangat menggerogoti, ya, menggerogoti tubuh kita dan belum ada obatnya pada waktu itu, sehingga diasosiasikan dengan kematian. Melahirkan bagaimana, Romo? Ya, melahirkan ya dianggap kehilangan bagian hidup kita juga, ya. Kalau kita perspektif Katolik, perspektif Kristen, ya melahirkan itu memberi hidup, ya. Tetapi bagi orang Yahudi waktu itu melahirkan adalah kehilangan hidup. Sebagian dari hidup kita, darah kita, bagian tubuh kita hilang, ya, dan diberikan kepada anak ini. Jadi harus ditahirkan, ya. Jadi ada banyak ritual pentahiran juga. Ya, ada yang buat najis, ada yang membuat tahir, ya. Dan sebagai contoh sederhana, kisah Yesus yang berdebat dengan orang Farisi tentang cuci tangan, ya, sebelum makan. Kalau kita tidak familiar dengan hukum ini, hukum kenajisan dan tahir, ya agak aneh, ya. Kenapa Tuhan tidak mau cuci tangan, ya? Kotor tangannya. Tidak, ini berbicara tentang ritual pentahiran. Kenapa? Karena siapa tahu saat orang Yahudi ini berada di luar, mereka waktu bekerja, mereka menyentuh barang-barang yang najis. Dan karena mereka menyentuh barang-barang yang najis, mereka menjadi najis, ya. Dan ini mereka bawa ke rumah, nanti satu isi rumah menjadi najis, ya. Makanya sebelum makan, sebelum masuk ke rumah, mereka membasuh diri dengan upacara ritual pentahiran dengan menggunakan air. Yaitu ide dasarnya kenapa mencuci tangan. Tapi tidak hanya mencuci tangan, ya, ada ritual pentahiran dengan mempersembahkan kurban, ya, mempersembahkan kurban binatang dan lain-lain. Ada banyak, ya, ada banyak cara pentahiran yang diatur menurut hukum Taurat, ya. Dan kondisi dapat ditularkan. Jadi kalau ada satu orang yang najis, dia menyentuh orang lain, ya, orang lain itu pun menjadi najis, ya. Orang itu pun najis, ya. Contoh lain, Injil pagi hari ini tentang seorang perwira centurion yang meminta Yesus menyembuhkan hambanya, tapi dia bilang, Tuhan janganlah engkau, ya, memasuki rumahku, saya tidak layak, saya tidak pantas engkau memasuki rumahku. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia sadar dia adalah orang dari bangsa-bangsa lain, ya. Dan bangsa-bangsa lain itu berhubungan dengan hal-hal yang najis, ya. Rumah orang ini najis, ya. Makanya dia bilang dia tidak pantas Tuhan masuk ke rumahnya karena dia menyadari Yesus Yahudi dia bukan, dan bukan orang Yahudi dia pasti orang najis. Ya, dengan itu dia bilang saya tidak pantas, ya, saya najis, ya, seperti itu. Itu relasi antara Yesus dan sang perwira. Karena Yesus masuk bisa terkena kenajisannya, ya, semacam itu. Dan ya itu kurang lebih, ya, secara ide dasarnya tentang hukum kenajisan, kondisi kenajisan. Bukan masalah dosa, tapi lebih pada ritual penyembahan, ya. Nah, yang menarik seperti ini, ya, sang wanita ini pengen menyentuh, ya. Dengan menyentuh pakaian Yesus, sebenarnya kenajisan sang perempuan itu bisa menular kepada Yesus. Yesus bisa saja menjadi najis karena dia menyentuh Yesus, ya. Tentunya ini perdebatan di antara rabi, ya, perdebatan di antara para guru bangsa Israel. Apakah untuk menjadi najis itu harus menyentuh tubuhnya atau cukup pakaiannya saja? Ya, ini masih ada perdebatan. Saya tidak akan ke sana, tapi ya sepertinya kenapa wanita ini hanya menyentuh pakaian Yesus, ya, mungkin dia takut kalau dia menyentuh tubuh Yesus, Yesus menjadi najis, ya. Tapi di sisi lain juga ada para ahli Taurat, para rabi bangsa Israel, guru bangsa Israel mengatakan kalau kamu sentuh tubuh pakaiannya saja semuanya jadi najis, gitu, ya. Jadi ini mungkin salah satu diskusi yang hangat di antara para guru bangsa Israel, ya. Sebaliknya, tapi yang menarik adalah ini, ya. Sebaliknya, kuasa yang penyembuhan Yesus mengalir kepada perempuan itu, ya. Jadi bukan
Ya, perempuan ini yang membuat Yesus najis, tetapi sebaliknya, ya, Yesus yang membuat dia sembuh. Dan kalau dia sembuh, maka dia menjadi tahir. Dan kalau dia menjadi tahir, dia bisa kembali lagi menyembah Tuhan. Ya. Jadi kan polanya adalah kalau kematian, kenajisan itu kan melambangkan kematian. Hal-hal yang berhubungan dengan kematian, suatu yang mengurangi kehidupan. Tetapi ya, apa yang terjadi saat wanita ini menyentuh Yesus adalah justru kehidupan dan kekudusan itu mengalir kepada wanita ini. Bahwa Yesus sebagai sumber kehidupan itu lebih kuat dari segala penyakit, dari segala kenajisan, dari segala kematian. Ya. Jadi ini sebuah fenomena yang luar biasa terjadi di sini. Kalau kita mengerti kitab suci perjanjian lama dan baru ya. Kalau kita mengerti konteks apa yang terjadi. Jadi makanya ini nggak bisa disebutkan di homili ya. Kalau nggak nanti homilinya panjang ya 1 jam. Iya makanya ikut Bible study. Oke. Nah ini yang menarik ya. Menyentuh pakaian. Kenapa sih orang Katolik itu suka menyentuh barang-barang ya, barang-barang seperti patung, seperti relik ya. Ya, ini salah satu basis biblisnya ya. Penyembuhan dengan menyentuh pakaian Yesus menunjukkan sebuah kebenaran ya. Seperti kenajisan dapat ditularkan oleh benda-benda seperti pakaian, begitu juga dengan kekudusan dan kehidupan dapat ditularkan melalui benda-benda tersebut ya. Tuhan bisa menyembuhkan kita secara langsung dengan sabdanya, tapi juga bisa melalui benda-benda, objek-objek seperti ini. Ya. Tuhan dapat menggunakan benda-benda, ya benda-benda mati, materi, sebagai sarana menyampaikan berkat dan kasih karunia-Nya. Ya. Kenapa ada sakramen? Ya. Kita menggunakan air, menggunakan minyak, ya menggunakan ya roti dan anggur segala macam ya. Karena Tuhan bisa menggunakan benda-benda ini sebagai sarana untuk menyampaikan berkat dan rahmat-Nya. Dan ini sebagai contoh sederhana, pakaian Yesus pun digunakan Yesus sebagai sarana menyalurkan rahmat ya. Tapi hati-hati ya, relik ya sebagai contoh relik maupun sakramentali ya salib, ya contohnya salib, benda-benda kudus itu adalah sarana, ya bukan sumber dari rahmat dan berkat. Bukan, mereka hanya sarana. Ya, kalau kita sudah menjadikan patung ini, salib ini, ya, air ini sebagai sumber berkatnya, maka kita sudah masuk dalam ranah penyembahan berhala, ranah superstition, ya, ranah superstition itu ranah takhayul. Ya. Makanya kita harus memberi sangat-sangat jelas di dalam pikiran dan budi kita bahwa benda-benda ini adalah sarana. Ya, benda-benda ini adalah sarana rahmat Tuhan. Benda ini sendiri tidak ada faedahnya. Air, minyak itu gak ada faedahnya. Ya, hanya benda biasa. Hanya karena Tuhan menginginkan ya dan berkehendak benda ini menjadi sarana rahmatnya, makanya benda ini berfaedah. Ya, jadi selalu kita lihat ini semua sarana. Sarana rahmat Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menyampaikan rahmatnya. Ya, jadi hati-hati ya patung-patung di rumah itu sebagai sarana rahmat. Salib di rumah itu sarana rahmat. Jadi kita tidak menyembah dan tidak melihat ini sebagai sumber dari berkat. Tapi hanya sarana. Oke? Ya, ini bisa panjang diskusi. Oke, kita lanjutkan. Oke, Yesus sudah selesai dengan sang wanita. Yes. Kemudian dia lanjutkan ceritanya dengan menyembuhkan sang anak. Ya. Dan Yesus waktu sampai di rumah dibilang bahwa anak ini sudah wafat. Ya, tapi Yesus bilang tidak, dia sedang tidur. Kok sedang tidur ya? Karena apa? Karena dalam Injil maupun kitab suci, kata tidur atau beristirahat itu sering merujuk pada kematian biologis. Ya, sebagai contoh di perjanjian lama, ini 2 Samuel 7:12, ini tentang nubuat kepada Daud dan keturunannya.
ya melalui Nabi Nathan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian, ya kalau kita lihat bahasa Ibraninya itu berbaring, ya beristirahat bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaan. Jadi kalau Daud sudah wafat, ya sudah tertidur, berbaring beristirahat, Tuhan akan membangkitkan keturunannya. Begitu juga dengan di perjanjian baru. Jadi di Matius 27:52 ini tentang Yesus yang baru saja wafat di salib. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Tapi kalau kita lihat kata Yunani yang digunakan, koimao, artinya tertidur ya. Fallen asleep ya. Bangkit. Jadi kata tertidur yang dipakai. Sudah itu ia menampakkan diri kepada yang lebih dari 500 dari 1 Korintus 15. Saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi berapa di antara mereka telah meninggal. Tapi kata yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah koimao, ya artinya tertidur ya. Jadi ini kisah Paulus yang menceritakan bahwa Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada 500 saudara dan masih banyak yang hidup, tapi juga sudah ada yang tertidur atau sudah meninggal, sudah beristirahat ya dalam ini. Dan kata tidur ini memang menarik. Kenapa? Karena setiap kali tertidur kita selalu diingatkan siapa tahu kita nggak bangun besok. Iya kan? Ya selalu ada possibility kalau kita tertidur kita nggak bangun. Begitu juga kalau sedang operasi dibius, ada kemungkinan orang ini nggak bangun lagi. Ya, jadi tertidur ya memang asosiasinya dengan kematian. Tapi di sisi lain juga image tidur ya, gambaran orang tertidur, kematian sebagai tertidur itu suatu hal yang luar biasa baik. Kenapa? Karena berarti suatu hari orang yang tidur ini akan bangun lagi ya. Orang yang meninggal ini akan bangun lagi. Jadi kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kita pun akan dibangkitkan lagi. Kita pun akan dibangunkan lagi. Ya, jadi konsep kematian sebagai tertidur. Dan kata Yesus kepada sang anak adalah talita kumi. Ya, talita kumi. Bukannya talita kum, saya jelaskan. Oke. Satu dari beberapa ekspresi bahasa Aram Yesus yang tercatat dalam Injil. Jadi Yesus kan itu berbicara di zaman itu dengan bahasa Aram ya, dan tentu saja dengan bahasa Ibrani juga, tapi lebih banyak kalau bahasa sehari-hari bahasa Aram. Ya, dan salah satu yang tercatat di Injil adalah ini talitakum ya, talitakumi. Dia ke Markus mencatat ini karena ya dia Markus juga orang Yahudi ya, dia tahu bahasa Aram, dia masukkan ke situ walaupun dia diberikan terjemahannya bagi mereka yang tidak mengerti ya. Frase yang benar adalah talitakumi ya, talita itu anak kecil perempuan dan kumi kamu bangkit ya. Tapi kata yang tertulis dalam teks-teks adalah talitakum. Ya, kenapa Romo? Ada kemungkinan ya memang ada kesalahan saat menulis ya, itu bisa satu ya, atau kemudian ya Markus mungkin ya sengaja talitakum saja ya, tidak perlu terlalu detail ya. Toh yang baca juga bukan orang Yahudi ya. Jadi yang penting maknanya. Ya, walaupun tidak perlu terlalu detail tentang tata bahasa Aram ya, yang penting orang-orang yang membaca mengerti intinya adalah anak perempuan bangkitlah atau kamu bangkit atau kamu bangun. Iya. Oke, ini kurang lebih perbandingannya atau paralel antara bacaan antara wanita yang mengalami pendarahan dengan Putri Yairus ya. Ya ini agak lama pembahasan Injil karena Injilnya panjang. Dan banyak yang bisa kita bahas, nggak apa-apa ya. Karena memang teman-teman pasti ikut Bible study supaya lebih mengerti. Dan memang kalau ingin mengerti, ya memang harus sabar ya, pelan-pelan. Kita lihat anak perempuan yang sakit, Putri Jairus. Anak perempuan ini berumur 12 tahun. Dan kemudian ada kesamaan dengan sang wanita juga sudah sakit 12 tahun. Ya. Kalau teman-teman mendengar kata 12, ya nomor 12 di kitab suci, pasti itu adalah sebuah simbol ya, nomor simbol dari bangsa Israel sendiri karena ada 12 suku Israel. Jadi kita mungkin bisa melihat bahwa baca ini berbicara tentang bangsa Israel yang sakit dan membutuhkan kesembuhan dari sang penyelamat, sang juru selamat Yesus sendiri. Jadi sang anak perempuan maupun sang wanita menjadi simbol bangsa Israel yang membutuhkan penyelamat.
Kemudian ayah anak itu mohon dan tersungkur ya. Kemudian perempuan ini berada di kaki Yesus juga. Ini melambangkan atau tanda kerendahan hati. Dan kita lihat ayah anak ini meminta Yesus menyentuh anaknya untuk menyembuhkannya, percaya bahwa anak ini akan sembuh karena Yesus ya. Begitu juga dengan perempuan ini yang berharap akan sembuh, percaya akan sembuh kalau dia menyentuh Yesus ya, menunjukkan iman. Jadi kita bisa lihat di sini ada korelasi antara kerendahan hati dan iman. Ya, ke dalam homili saya pagi ini, semakin orang itu beriman, dia semakin rendah hati. Dia semakin menyadari betapa dia tidak berdaya, bahwa dia bukan apa-apa di depan Tuhan. Sehingga dia hanya bisa rendah hati memohon belas kasih Tuhan. Kemudian Yesus memanggil anak, ini anak perempuan. Dan yang menarik adalah Yesus memanggil perempuan yang disembuhkannya sebagai anak juga ya. Daughter ya, anak perempuan. Ya, menunjukkan belas kasih Allah Bapa yang terrefleksikan, yang terpancarkan di diri Yesus ya. Anaknya telah meninggal ya. Jadi kita tahu ini adalah kasus yang impossible ya. Dan di sisi lain juga ini penyakit perempuan yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kasus impossible dan ingin menunjukkan bahwa yang terjadi di sini adalah mukjizat. Ya, yang satu dibangkitkan, yang satu disembuhkan dari penyakit impossible-nya. Kuasa Yesus luar biasa. Kemudian ini yang menarik adalah Yesus bersentuhan dengan kenajisan. Tetapi dia memberikan penyembuhan dan juga pentahiran. Jadi waktu bertemu dengan anak perempuan yang sudah meninggal, kan ini meninggal di jenazah kan. Dan kalau bersentuhan dengan jenazah, dia akan menjadi najis. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi adalah malah anak perempuan ini sembuh. Ya, dan bangkit mendapatkan kehidupan. Dan begitu juga dengan sang wanita, dia punya najis karena ada darah ya, dan dia disembuhkan dan mendapatkan ketahiran. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana najis dan sebagai simbol dari kematian, simbol dari hilangnya kehidupan, itu tidak berdaya di hadapan Yesus. Itu semua kalah di hadapan Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu sumber kehidupan. Jadi kita lihat siapa Yesus di sini. Ya, dia adalah sumber kehidupan, bukan hanya sumber kesehatan, sumber kesembuhan, tetapi juga sumber kehidupan itu sendiri. Ya, sumber yang memberikan kehidupan. Jadi kalau kita bandingkan dengan bacaan minggu lalu tentang Yesus yang menguasai alam semesta, yang menguasai kekuatan-kekuatan alam, ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah, sang penguasa, sang pencipta. Karena di perjanjian lama, orang-orang yang satu tokoh yang bisa menguasai kekuatan alam itu hanya Tuhan. Ya, dan di perjanjian baru, di Injil, Yesus menguasai alam semesta, kekuatan alam. Jadi dia menunjukkan identitasnya sebagai Allah. Begitu juga sekarang ya. Di perjanjian lama sumber hidup ya Allah sendiri. Di sini Yesus menjadi sumber hidup. Oke. Itu tentang Injil kita. Jawab pertanyaan nanti, saya selesaikan dulu bacaan pertama dan kedua. Ini nggak panjang. Ini dari Kebijaksanaan, kitab Kebijaksanaan bab 1 ya dan 2. Memang maut tidak dibuat oleh Allah dan ia pun tidak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Sebaliknya ia menciptakan segala-galanya supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menyelamatkan. Ya. Di antaranya pun tidak ada racun yang membinasakan di dunia, orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Ketika karena dengki setan maka maut masuk ke dunia dan menjadi milik setan mencari maut. Oke, nanti saya jelaskan sedikit. Ya, konteksnya apa? Konteksnya adalah ini kitab Kebijaksanaan. Kitab Kebijaksanaan adalah salah satu dari 7 kitab yang diterima di kanon Katolik, di kitab sucinya Katolik, tetapi tidak diterima oleh kanon Protestan maupun kanon Yahudi. Ya, ada 7 buku, kalau teman-teman ingat. Ada buku kitab Kebijaksanaan, ya, kitab Putra Sirak, Makabe 1 dan 2, dan kemudian ada Baruk ya, kemudian ada kitab Tobit dan juga Yudit ya.
Kenapa kitab ini ada di Katolik, tidak ada di gereja lain? Silahkan cek di YouTube saya juga sudah membahas kenapa gereja Katolik kitab sucinya lebih besar. Iya, saya sudah bahas di kitab di YouTube, silahkan dicek, jadi saya tidak perlu jelaskan di sini. Kemudian kitab kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Yunani dan kemungkinan di kota Alexandria di Mesir. Ya, jadi kita memiliki manuskrip kitab kebijaksanaan ini hanya dalam bahasa Yunani, tidak ada yang bahasa Ibraninya. Kitab ini dikaitkan dengan Salomo, makanya disebut sebagai bijak Salomo, Raja Israel, ya. Tetapi penulisnya kemungkinan adalah seorang Yahudi, ya. Maaf ini agak sedikit salah ya. Seorang Yahudi yang berbahasa Yunani, terbalik. Ya, saya salah ketik ya. Seorang Yahudi yang menguasai bahasa Yunani, ya. Tujuan umum dari kitab kebijaksanaan adalah untuk memperkuat iman dari orang-orang Yahudi yang sedang menghadapi gejolak dan serangan dari agama-agama pagan waktu itu dan juga filosofi Yunani. Ya, jadi apakah agama Yahudi, ya, ajaran Yahudi itu masih relevan pada zaman itu? Di tengah-tengah berkembangnya filsafat Yunani, ya, Aristoteles, ada Plato, segala macam, ya, yang menarik pemikiran kita, menarik pemikiran-pemikiran orang-orang pada zaman itu. Dan di sini sang pengarang dari kitab kebijaksanaan mengatakan iman kita adalah iman yang benar, ya, dan jangan takut, jangan terbuai oleh filsafat-filsafat ini, ya. Dan kitab ini menunjukkan kebijaksanaan yang dipersonifikasikan. Kebijaksanaan yang menjadi seperti manusia. Dan juga tentang kebenaran, tentang kekekalan dan kebangkitan badan. Ini intinya adalah pengarang dari kitab kebijaksanaan mengatakan bahwa kebijaksanaan pun itu berasal dari Tuhan. Ya. Kita mendapatkan kebijaksanaan, wisdom dari filsafat-filsafat ini, tapi ingat bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di filsafat-filsafat ini pun berasal dari Tuhan. Nah, itu yang diingatkan oleh pengarang dari buku kebijaksanaan. Dan juga dia mengajarkan dan memperjelas tentang kebenaran iman, tentang kehidupan kekal dan juga kebangkitan badan. Karena di kitab-kitab sebelumnya, kitab para nabi, di kitab sebagai contoh kitab Musa dan para nabi nggak begitu jelas, tapi sekarang diperjelas oleh kitab kebijaksanaan. Kita kembali ke, saya lupa menjelaskan ini. Mohon maaf. Oke. Jadi kitab kebijaksanaan ingin menunjukkan bahwa kematian atau maut itu bukan berasal dari Allah, ya. Ia adalah Allah orang hidup dan bersukacita akan kehidupan. Jadi kematian bukan dari Allah. Ya, bahwa kita diciptakan untuk kebakaran. Kebakaran ini bukan kebakaran ya. Kebakaran ini artinya untuk kekekalan. Ya, ini pakai bahasa yang lama soalnya. Ya, kita diciptakan untuk kekekalan, bukan untuk kematian. Kalau kematian sumbernya dari mana? Dikatakan dari dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan menjadi milik setan. Jadi kalau kita kembali ke kisah Kejadian, kitab Kejadian, kita ingatkan di Kejadian 3 bagaimana ada ular yang menggoda dan menghasut Adam dan Hawa untuk berdosa. Dan menurut kitab kebijaksanaan, ular ini adalah tidak lain dari setan itu sendiri, ya, yang membuat manusia berdosa dan jatuh ke dalam maut. Jadi maut bukan dari Tuhan, tetapi dari kedengkian sang setan sendiri. Oke. Kita lanjutkan ke bacaan kedua, maaf. 2 Korintus 8, 7 dan seterusnya, ya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu juga kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Oke, sedikit tentang 2 Korintus ya. Jadi salah satu tujuan utama dari surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus adalah sebenarnya untuk mengumpulkan dana. Iya, mengumpulkan kolekte untuk gereja di Yerusalem yang penduduknya, umatnya lebih miskin. Karena Korintus ini adalah kota di semenanjung Yunani, kota pelabuhan, kota komersil, banyak penduduknya kaya. Jadi banyak jemaat di kota Korintus, anggota gereja Korintus yang bisa dikatakan ya mampu dan kaya. Dan oleh karena itu Paulus meminta mereka untuk ya bermurah hati dan menolong saudara-saudara lain di gereja-gereja yang lain. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada kesatuan ya antara gereja-gereja di berbagai tempat ya, dan mereka saling membantu. Jadi tidak hanya kesatuan iman, satuan doktrin di mana mereka mengakui kebenaran iman yang sama ya, Trinitas, tentang keselamatan dari Yesus, tentang gereja segala macam, tentang kitab suci, tapi juga ada kesatuan kasih di mana gereja-gereja ini saling membantu ya, gereja-gereja ini saling mensupport satu dengan yang lainnya. Karena mereka ya gereja satu, waktu itu gereja satu, belum pecah ya. Dan Paulus mengingatkan Korintus untuk bermurah hati, dan Paulus ini mengajak umat-umat di Korintus untuk meniru Kristus sendiri, meneladani Kristus sendiri yang menjadi miskin, dan dalam kemiskinannya kita menjadi kaya. Dalam artian saat Yesus ya menjadi manusia, dia mengambil kodrat manusia, dia menjadi miskin dalam artian kodrat ilahinya tertutup. Ya, dia menjadi miskin, ya menjadi manusia seperti kita ya, menjadi lemah seperti kita, hidup di antara orang-orang miskin ya. Yusuf dan Maria kan orang sederhana ya, di bawah penjajahan Roma segala macam ya. Tetapi karena kemanusiaannya ini justru kita diselamatkan. Karena tubuh manusianya ini kita diselamatkan. Dari miskinnya Yesus ini kita menjadi kaya, menjadi selamat, mendapatkan kehidupan kekal. Jadi itu yang dicontohkan oleh Paulus agar para jemaat di Korintus itu rela dan mau berbagi kepada jemaat-jemaat atau gereja-gereja ya, atau paroki-paroki, keuskupan-keuskupan lain yang lebih miskin ya. Jadi itu teladan yang disampaikan oleh Paulus untuk mengikuti Yesus. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah cukup banyak. Kita lihat beberapa pertanyaan dari Xavier. Apakah benar pemikiran saya bahwa Yesus adalah seorang rabi yang mengadakan reformasi keyahudian? Mengingat ada kalimat yang memanggil Yesus sebagai rabi dan Yesus mengajar di sinagoga. Ya, bukan pembaharuan tapi lebih pada penggenapan. Ya, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Itu yang dikatakannya. Jadi bukan reformasi atau pembaruan, tapi penggenapan. Ya, Yesus itu kodratnya adalah Tuhan dan kodrat keduanya manusia. Tetapi di atas kodrat ini, ya, di atas kodrat ini ada identitas-identitas lain. Seperti Yesus sebagai raja, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai nabi, ya. Sama seperti saya, kodrat saya adalah manusia. Tetapi di atas kodrat manusia saya punya identitas-identitas lain. Sebagai contoh, saya adalah seorang anak, ya. Saya seorang pelajar, seorang guru, seorang imam, ya. Tapi kodrat utama saya adalah seorang manusia. Sama seperti Yesus, kodrat utamanya adalah kodrat ilahi. Tapi di atas kodrat ilahi ini ada identitas-identitas lain. Seperti guru, seperti nabi, seperti raja ya. Jadi bukan hal aneh kalau kita menyebut Yesus nabi, betul. Ya, tapi itu bukan kodrat utamanya.
Itu hanya salah satu identitasnya. Ya, oke, salah satu namanya. Jadi jangan khawatir ya kalau ada yang menyebut Yesus sebagai nabi. Nggak salah. Nggak salah. Tapi juga bukan semuanya ya, itu tidak lengkap. Hanya menyebut Yesus sebagai nabi itu tidak lengkap. Oke. Terima kasih, Safir. Penyebutan bait Allah kenapa sama dengan Baitullah? Apakah ada benang merah? Saya juga tidak tahu, saya tidak mengerti tentang agama Islam secara lebih detail. Ya mungkin lebih pada karena menggunakan bahasa Arab ya, jadi bait Allah lebih di ya disebut sebagai Baitullah ya. Dalam bahasa Yunani ya kata yang digunakan adalah sebenarnya temple ya, Temple of Jerusalem ya, kuil ya, ya tempat ibadah, ya, tempat ibadah ya. Kemudian kita masalahnya terjemahan kitab suci Indonesia ini sangat banyak dipengaruhi oleh ya kosakata Arab yang dipakai oleh teman-teman Muslim. Ya jadi itu salah satu alasannya kenapa ada banyak istilah-istilah yang sama dengan teman-teman Muslim seperti najis ya, ya seperti bait Allah ya, dan yang lain-lainnya, korban seperti contohnya dan sebagainya. Terima kasih. Kemudian dari Romo dari kasus wanita yang menyentuh jubah Yesus. Ada ekspresi kaget atau kebingungan dari sisi Yesus terlihat dari pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu bertanya adalah apakah kita hanya iman mendatangkan mukjizat tanpa ada kasih karunia dari pihak Tuhan? Karena di banyak kasus harus ada persetujuan Yesus. Ya, ini menarik ya, menarik pertanyaan bagus, tapi saya sudah siap jawabannya. Saya mengharapkan pertanyaan ini ya. Jadi seolah-olah Yesus ini kok tidak sadar itu ada yang hilang ya. Tapi saya percaya bahwa Yesus ini tahu bahwa sesuatu telah terjadi dan dia mengizinkan penyembuhan itu terjadi. Ya. Kalau kita bandingkan ya, minggu lalu Yesus yang tertidur di tengah badai. Kok bisa-bisanya Yesus tertidur di tengah badai ya? Ya, sepertinya dia sengaja tertidur ya untuk menguji iman para muridnya ya. Apakah mereka punya iman kepadanya? Ya, dan di sini juga Yesus sepertinya sengaja seolah-olah dia tidak tahu, ya. Padahal dia tahu pastinya ya. Karena kasus ini adalah kasus khusus. Karena wanita ini adalah wanita dengan kasus yang khusus. Dia tidak hanya sakit, tetapi juga najis. Ya, dan Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Sama seperti kalau kita kembali ke kitab Kejadian 3 saat manusia sudah berdosa, dikatakan di situ Tuhan berjalan ya di Taman Firdaus dan berkata, Adam di manakah kamu? Ya, seolah-olah Tuhan tidak tahu Adam di mana. Ya Tuhan tahu Adam di mana. Ya, tapi pertanyaan sebenarnya adalah Adam, sekarang kamu antara saya dan kamu relasi kita sekarang apa? Ya, apakah kita masih sama seperti sebelum kamu berdosa atau tidak relasi kita? Posisi kamu sekarang dengan saya dalam hubungan kita sebagai Allah dan umat itu di mana? Ya. Jadi ini ekspresi manusiawi yang digunakan kepada Tuhan Yesus ya untuk justru membuat kita bertanya lebih dalam. Ya. Apa sih sebenarnya yang Yesus inginkan di dalam pertemuannya dengan wanita yang mengalami pendarahan ini? Ingat bahwa di sekeliling Yesus itu banyak sekali orang yang menyentuh Yesus. Ya, dan saya percaya banyak dari mereka juga butuh kesembuhan. Ya, banyak juga yang sakit. Ya. Tapi kenapa wanita ini yang sembuh? Ya, karena Tuhan memilih dia untuk mengajarkan sesuatu. Ya. Jadi ini juga penting kenapa mukjizat tidak terjadi. Mukjizat penyembuhan biologis itu tidak terjadi kepada semua orang. Ya, hanya orang-orang tertentu saja dipilih untuk menjadikan contoh dan teladan dan juga menyampaikan kebenaran iman. Iya, kebenaran iman. Oke, terima kasih. Dari Ririn, Paroki Santo Yusuf. Palembang, apa dan bagaimana tips agar kita mengajak teman kita untuk mau mengobati jiwanya yang sakit ya? Sebab kalau jiwanya sakit, fisiknya pun ikut sakit. Kalau kesombongan ya agak susah sih ya.
Karena kalau seorang yang sombong itu merasakan dia tidak butuh Tuhan, tidak butuh yang lain. Ya yang paling baik ya kita doakan semoga hatinya berubah ya, hatinya berubah karena kesombongan itu salah satu dosa yang sangat sulit ya. Kalau dosa-dosa lain, dosa-dosa maut yang lain mungkin masih agak bisa diajak untuk bertobat. Tapi kalau sudah kesombongan itu udah susah. Karena merasa bahwa dia tidak butuh atau kita tidak butuh pertobatannya, tapi kita tidak boleh menyerah, kita doakan terus ya. Tipsnya apa ya? Ya itu paling didoakan ya. Soalnya kalau kita ajak bertobat dia malah marah mungkin ya. Atau dia malah menuduh kita sebagai orang yang so alim ya atau orang yang munafik segala macam. Ya susah ya. Tapi jangan menyerah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dari Vera, Paroki Nikodemus Ciputat, Tangerang. Terima kasih mau sharing. Saya tadi tidak percaya segala misteri sampai saya alami sendiri. Saya sembuh setelah 3 tahun menderita diguna-guna. Mantan pacar, waduh. Sembuh dari hari Corpus Christi, puji Tuhan. Terima kasih Vera sharingnya. Dari Wiwin, di ayat 42 dikatakan dengan jelas anak itu berusia 12 tahun. Adakah arti? Ya, sudah saya jelaskan tadi 12 tahun. Terima kasih Wiwin. Oke, kita lanjutkan dari Margareta Wanehan. Selamat malam, mendengarkan penjelasan tentang najis, kebiasaan agama Yahudi hampir sama dengan agama Islam. Betul atau tidak? Iya, hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Ya, mereka juga teman-teman Muslim juga punya konsep kenajisan dan saya bukan ahli Islam ya, jadi saya tidak bisa menjawab dengan detail. Jadi ya ada kemungkinan konsepnya sama. Seorang yang najis itu tidak bisa berdoa atau doanya tidak diterima seperti itu. Kota Barat dari HKBP. Oke, selamat malam. Terima kasih. Tolong doakan abang saya ya. Ya, kita doakan untuk Bapak Sarah di Medan. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Pak. Kemudian Lindey. Bagaimana dengan kerahiman ilahi? Image kerahiman. Bagaimana ya? Saya tidak tahu maksudnya apa dengan image kerahiman ilahi. Ya, tidak ada masalah di situ. Dari Monica, Paroki Yakobus, Kelapa Gading. Waduh. Yesus dulu itu, kalau pelacur atau orang berdosa duduk sama Yesus berubah jadi pelacur orang-orang berdosa. Tapi sekarang orang baik duduk sama dengan orang yang tidak baik, kenapa berubah orang baiknya ya? Maksudnya bagaimana ya? Iya. Oh maksudnya mungkin kalau ada orang berdosa duduk dengan Yesus, dia mengalami pertobatan mungkin ya. Dan Monica bilang kalau ada orang berdosa duduk dengan orang baik, orang baiknya menjadi berdosa gitu ya. Enggak juga sih ya, tergantung. Ya, ini ada orang-orang yang datang, ada orang-orang yang menjadi jahat ya, atau menjadi berdosa bisa jadi karena memang dia teman-temannya orang berdosa bisa jadi, tetapi nggak selalu seperti itu karena memang siapa tahu imannya ini orang yang baik ini kuat dan orang-orang jahat, orang-orang berdosa sekitarnya mulai melihat kesaksian hidupnya dan juga mulai berubah ya ikut dia, bisa juga terjadi ya. Jadi nggak selalu terjadi bahwa orang baik itu menjadi orang berdosa karena berada di lingkungan orang berdosa. Nggak selalu. Siapa tahu dia menjadi saksi ya, menjadi saksi Kristus. Oke, terima kasih. Dari Mary Saint Joseph, Sarawak, selamat malam. Ingin tahu tadi menurut hukum Musa wanita yang najis tadi tidak boleh ke tempat beribadah. Dan bagaimana jika dia tetap ingin ke tempat beribadah di saat dia masih sakit? Apa yang terjadi? Ya salah satunya adalah ya nanti kan tergantung ya apakah kondisi pendarahannya ini diketahui oleh umum atau tidak ya. Biasanya kan dalam konteks ini orang-orang di suatu komunitas itu saling mengenal ya, orang-orang di komunitas itu saling mengenal. Jadi bukan seperti di kota besar di mana orang itu lebih individualis ya dan tidak saling mengenal. Ya ke gereja terserah mau di mana toh tidak ada yang kenal ya. Tapi dalam zaman Tuhan Yesus kalau seorang sinagoga itu saling mengenal dan orang-orang di sinagoga kenal ini wanita yang masih pendarahan. Ya dia tidak diizinkan masuk. Syarat teknisnya ya. Tapi bagaimana kalau sang wanita ini pergi ke kota Yerusalem dan beribadah di Bait Allah, kan dia tidak dikenal di sana. Ya
ya salah satu efeknya menurut para rabi ya doanya tidak diterima. Ya doanya tidak diterima, tidak berfaedah. Ya, jadi seperti itu. Walaupun dia tidak diketahui oleh orang, tapi Tuhan belum tentu menerima doanya. Jadi semacam itu ya. Oke, dari Paroki Roh Kudus Surabaya, saya ingin bertanya tentang menular kenajisan tadi. Apakah barang yang menyebabkan dosa disebut najis? Oke. Sudah saya sebutkan tadi, ke dosa itu berbeda dengan kenajisan. Dan secara umum dosa itu tidak menular ya. Kita bertanggung jawab atas kedosaan kita. Ya, kalau saya sebagai contoh ya, saya mencuri, yang dosanya ya dosanya saya yang bersalah ya. Dosa saya tidak ditularkan kepada yang lain. Saya bertanggung jawab atas kedosaan saya. Berbeda dengan kenajisan. Kalau saya najis ya saya menyentuh benda mati, barang najis seperti jenazah, terus saya pulang menyentuh orang di rumah, ya mereka juga akan jadi najis. Ya sama-sama tidak bisa beribadah. Oke. Tapi bukan dengan dosa. Ya, jadi dua konsep yang berbeda ya antara najis dan dosa. Oke, kita lanjutkan. Dari Ida Suot ya. Selamat malam. Terkait dengan maut tidak dibuat oleh Allah, bagaimana dengan hal-hal kurang baik, sengsara menyedihkan yang dialami manusia, termasuk kondisi kita mengalami pandemi. Ya, saya sudah jelaskan ini di beberapa waktu lalu ya. Kenapa ada penderitaan? Ini bukan pertama dan utama dari Tuhan ya. Hal-hal buruk dan juga terutama kematian bukan dari Tuhan, tetapi hal jahat secara umum adalah absen dari hal baik ya. Berkurangnya hal baik. Seperti kegelapan itu artinya adalah terang yang terus berkurang. Seperti itu. Tapi Tuhan itu mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita karena Tuhan tahu bahwa kalau hal buruk ini terjadi, ada hal baik yang lebih besar bisa terjadi pada kita. Ya, analoginya adalah seperti obat. Ya, anak kecil yang sakit itu kadang-kadang harus dipaksa minum obat. Ya, dan obat itu pahit. Ya bayangkan saja obatnya pahit ya. Dan anak kecil kan nggak mau biasanya kalau obat yang pahit. Tapi dari perspektif orang tua, dari perspektif dokter, anak ini ya kalau tidak minum obat dia akan jadi sakit lebih parah dan akan menderita lebih parah ya. Jadi ada kebaikan juga yang dihadirkan dari rasa pahit tersebut. Walaupun itu adalah penderitaan bagi sang anak. Jadi analoginya seperti itu ya. Jadi kalau ada penderitaan yang kita alami ya kita dengan mata iman mencoba bertanya, ya Tuhan, kamu mau apa dari penderitaan ini? Apa yang bisa, hal baik apa yang kamu rencanakan bagi saya? Ya, jadi ini pertanyaan iman yang harus kita tanyakan. Waktu kalau nggak salah 2 minggu lalu saya berbicara tentang Ayub ya, tentang penderitaan. Jadi bisa dicek bagaimana penjelasan tentang penderitaan dan kenapa Tuhan mengizinkannya. Oke. Terima kasih. Dari Devin Veronica. Oke, konteks tentang kenajisan berkaitan dengan darah. Maka peristiwa sengsara dan wafat Yesus apakah dapat dikatakan suatu yang pembaharuan terhadap hukum Musa? Iya. Ya, gimana ya? Ya, jadi hukum kenajisan ini adalah salah satu hukum yang disempurnakan oleh Yesus sehingga hukum najis ini tidak lagi berlaku buat kita. Ya, dan kita kembali kepada yang paling basic tentang dosa. Ya, jadi sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan itu bukan lagi makanan, bukan lagi darah, bukan lagi menyentuh jenazah, bukan lagi hal-hal itu, ya, tetapi adalah dosa. Jadi satu hal yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa, bukan lagi kenajisan, ya, bukan lagi hukum kenajisan menurut Hikam Taurat tadi. Ini salah satu yang digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri ya dengan darahnya. Bisa seperti itu ya. Saya juga belum melihat lebih dalam konsep kematian Yesus yang mengeluarkan darah dan menyempurnakan atau memenuhi hukum Taurat ya bisa jadi. Ini menarik kenapa? Karena teman-teman kalau kita belajar tentang perjanjian lama secara khusus hukum Taurat
hukum Taurat itu tidak semua levelnya sama, ya. Ada level yang berhubungan, ada level yang tinggi dalam artian permanen sifatnya karena berhubungan dengan kodrat manusia seperti jangan membunuh, ya, jangan berzina, ya, menghormati orang tua, ya, menghormati hari Sabat segala macam. Ini berhubungan dengan kodrat manusia. Tetapi juga ada hukum-hukum yang ditambahkan kemudian karena kedegilan, ya, karena kekerasan hati dari bangsa Israel. Ya, jadi ini perlu dicatat bahwa nggak semua hukum itu levelnya sama di hukum Taurat. Saat Yesus menyempurnakan memenuhi hukum Taurat, hukum-hukum yang berhubungan dengan kodrat manusia itu tetap dipertahankan bahkan disempurnakan. Sedangkan hukum-hukum yang lain yang tambahan karena terlahir dari kedegilan, contohnya apa Ramo? Contohnya cerai. Hukum cerai itu Yesus bilang itu berdasarkan kedegilan kita. Ya, hukum yang terlahir karena Tuhan ya mengizinkan karena hati bangsa Israel masih keras. Tapi kalau sudah masuk Yesus, ini nggak boleh lagi, ya, nggak bisa cerai. Ya, kembali kepada hukum orisinil yang sudah ditentukan Tuhan sejak awal. Ya, jadi ini sebenarnya topik sendiri ya untuk membahas hukum Taurat. Saya bisa 1 semester sendiri bahas itu. Kalau satu persatu kita bahas. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi saat Yesus memenuhi hukum Taurat itu ada yang dipertahankan, disempurnakan seperti 10 perintah Allah, tapi juga ada yang dihilangkan karena memang tidak esensial, ya, tidak esensial. Terima kasih ya dari Kanis Nagino. Apakah najis itu tidak dosa? Oke, sudah saya bilang tadi ya, harus dibedakan antara kenajisan dan dosa di dalam hukum Taurat. Oke. Dari Huta Barat Jimmy, apa yang tidak terampuni ya? Dosa yang tidak terampuni apakah iri hati ya? Terhadap Daud sehingga Allah melihat tidak baik. Mohon koreksi kalau salah. Oke, ini ajaran Katolik. Dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa yang melawan atau dosa terhadap Roh Kudus, ya, terhadap Roh Kudus. Dan Gereja Katolik mengajarkan melalui katekismus bahwa dosa melawan Roh Kudus ini berarti final unrepentance, ya. Sampai titik akhir kita tidak mau bertobat. Itu arti, itu interpretasi atau ajaran Gereja Katolik tentang dosa melawan Roh Kudus. Jadi sampai detik terakhir Roh Kudus sudah memanggil kita untuk bertobat, kita masih berkeras hati menolak Tuhan. Ya sudah, tidak bisa diselamatkan. Iya. Jadi itu ajaran gereja tentang dosa yang tidak bisa diampuni ya karena kenapa tidak bisa diampuni? Karena manusianya sendiri nggak mau diampuni gitu ya, menolak karya Roh Kudus di dalam hati mereka. Semua dosa kalau kita mau berubah, sungguh bertobat bisa diampuni. Bahkan kesombongan pun ya ini cukup susah yang sombong ini ya. Kenapa? Karena ya kita merasa tidak butuh Tuhan ya. Ya ini Saul memang agak menarik kisahnya ya. Saul kalau kita bahas, Saul itu dipilih sebagai raja sekali lagi karena desakan orang Israel. Ya, Allah itu berencana bahwa rencana Allah itu kan menjadikan bangsa Israel sebagai imam, ya, bangsa yang bertujuan untuk mempersembahkan kurban dan menyucikan bangsa-bangsa lain. Tapi dalam prosesnya mereka terus berdosa sampai pada akhirnya mereka meminta raja. Sama seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan akhirnya ya Tuhan, ya oke, kalau kalian mau raja, saya berikan raja. Ya. Dan yang dipilih pun sebenarnya Saul, seorang yang sebenarnya tidak sempurna ya. Walaupun digambarkan dia seorang yang tampan, yang handsome, tapi kalau kita lihat sejarah Saul dan juga suku Benjamin itu acak-acakan. Jadi yang menunjukkan Saul ini merupakan raja yang terlahir dari kekerasan hati bangsa Israel. Nanti baru setelah itu Daud masuk. Ya, Daud masuk. Kenapa Daud dipilih menjadi raja? Karena dia dari suku Yehuda. Dan ingat ada janji Tuhan kepada Yehuda. Ya, saat Tuhan memberikan berkatnya kepada Yehuda. Bahwa salah satu keturunan dia akan menjadi bangsa yang besar. Ya, oke. Itu juga perjanjian lama, kisahnya sangat menarik. Kita tidak ada waktu. Dari Juliawati, terima kasih, selamat malam. Selamat malam Romo, Yesus menyembuhkan yang sakit. Ada
Ada yang dapat karunia penyembuhan, tapi mengapa masa pandemi nggak terdengar? Hanya ada nama Pastor Andi Simon yang bukan Katolik di Kalimantan yang terkenal berkarya. Di Kalimantan ada pamer, ya. Ya biasanya hanya mulut ke mulut ya, dan itu sudah cukup ya kan. Tuhan Yesus bilang ya, kalau kita melakukan hal baik tidak selalu harus dipamerkan. Iya, oke. Karena kalau dipamerkan ada tendensi kita menjadi sombong, yang kita wartakan adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Ada teman-teman Katolik juga yang punya karunia penyembuhan ya. Dan sekali lagi masa pandemi ini mungkin harus saya jelaskan bahwa walaupun punya karunia penyembuhan belum tentu bisa sembuh gitu ya. Sekali lagi, orang yang memiliki karunia penyembuhan hanya sarana. Sarana, nanti Tuhan sendiri yang memutuskan apakah orang ini sembuh atau tidak. Ya, dan Tuhan itu punya rencana sendiri ya, punya rencananya yang indah. Kenapa orang ini sembuh, kenapa orang ini tidak. Ya, dan sekali lagi ini mata iman kita yang perlu dipertajam ya, dan melihat bahwa bahkan saat tubuh kita sakit pun selalu ada keselamatan, bahwa Tuhan pun bekerja ya. Kalau enggak, kita akan kecewa. Kalau iman kita hanya terbatas pada hal-hal fisik ya, Tuhan, kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan saya akan marah ya. Saya tidak akan ke gereja lagi. Tuhan, kalau saya tidak kaya, tidak sukses dalam hidup, saya tidak mau lagi ke gerejamu ya. Berarti iman kita itu masih terfokus pada diri kita ya. Yang kita sembah masih diri kita. Bukan Tuhan ya. Jadi ini refleksi pribadi kita tentang iman. Iman kita sebenarnya sudah sejauh mana ya? Apakah hanya iman tapi penuh dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keinginan kita, atau sungguh sesuai dengan rencana Tuhan walaupun kadang-kadang kita tidak mengerti. Oke. Terima kasih. Kita coba jawab beberapa pertanyaan lagi, sudah hampir jam 9. Ya. Dari Cecilia Elianwati. Apakah setiap Yesus mengadakan mukjizat penyembuhan selalu ada kuasa penyembuhan keluar dari dirinya? Iya pasti. ya kuasa dia kan sumber penyembuhan itu sendiri. Dia sumber dari kehidupan itu sendiri. Jadi semua berasal dari dia. Ya. Terima kasih. Walaupun nggak secara spesifik ditulis di Injil ada kuasa keluar dari dia, ya nggak harus ya. Tapi kalau lihat teologi secara umum, dia kan sumber kehidupan, dia sumber kesembuhan, sumber segala yang baik. Berarti semua mengalir dari dia. Oke. Dari Yohanes 15, akulah pokok anggur, mereka yang tidak ya melekat atau bersatu dengan aku tidak memiliki kehidupan. Dari Maria, berkaitan dengan bacaan Injil minggu lalu, Yesus meredakan badai. Apakah betul mitos orang Yahudi bawah laut adalah kerajaan setan? Berarti Yesus juga menaklukkan kerajaan setan. Saya baru dengar ya, tapi ya ada kemungkinan ya. Bisa jadi. Nanti saya coba research lagi apakah saya belum mendengar dari teks-teks yang saya baca tentang kerajaan setan itu di laut. Tapi mungkin bisa jadi. Leviana Lee, tolong didoakan anak saya yang sakit lambung ya. Baik Ibu. Oke, semoga cepat sehat ya untuk dari Ibu Liani. Saya Francisca Salfores ya. Di negeri seberang. Kok di negeri seberang? Masih Indonesia. Oke. Tolong doakan agar sakit cepat sembuh ya Ibu Francisca, semoga cepat sembuh. Kita doakan bersama. Dari Ivan, menarik bahwa wanita yang dianggap najis itu menerobos kerumunan dan menjamah jubah Yesus. Di sini berarti selain kerendahan hati diperlukan keberanian iman yang puyah. Saya setuju. Ya, jadi butuh perjuangan, perlu keberanian, perlu usaha. Iya. Jadi siapa bilang nggak perlu berusaha, harus berusaha manusia. Betul. Terima kasih, Ivan. Dari Linday, kerahiman ilahi hanya dianggap sakramental. Image ya. Iya, kalau kita berbicara tentang gambarnya, iya itu sakramental ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kerahiman ilahi yang adalah Yesus sendiri, ya itu Yesus.
Ya kalau hanya berbicara image-nya ya, hanya gambarnya, ya gambarnya saja, ya itu hanya sakramentali. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesusnya, ya itu Allah sendiri. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana yang sakramentali, mana yang Yesusnya. Iya, begitu Bu Denley. Jadi Satria, jika Yesus adalah sang penyembuh, apakah salah terus berdoa memohon kesembuhan untuk penyakit yang sebenarnya mustahil disembuhkan? Ya, atau ini ego, ambisi pribadi untuk menimbulkan dosa? Jawaban saya tergantung motivasinya ya. Kalau motivasinya terlahir dari kerendahan hati ya, dari kesungguhan bahwa kita membutuhkan Tuhan, menurut saya itu doa yang sincere, doa yang tulus, dan Tuhan mendengar doa orang-orang tulus ya. Kecuali memang motivasi awalnya Tuhan saya pengen sembuh supaya dilihat orang. Iya, saya sembuh gitu ya. Ya itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita motivasi awal memang tulus dengan rendah hati membutuhkan Tuhan, ya kita terus berdoa. Ya, makanya Tuhan Yesus mengajarkan untuk selalu berdoa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami kita memohon ya agar kita diberikan rejeki hari ini. Apakah mohon rejeki itu suatu yang salah? Enggak salah. Itu penting bagi hidup kita ya. Selama kita mohon dengan kerendahan hati menyatakan bahwa rejeki kita berasal dari Tuhan, kesembuhan kita dari Tuhan. Oke, terima kasih Satria. Yang baik. Doa mohon perlindungan dan kesembuhan untuk Dopini Gobo ya. Dari sakit kanker mohon Tuhan kesembuhan. Amin. Maaf. Dari Albert, bagaimana pandangan orang Yahudi terhadap penyakit kusta? Apakah karena akibat dosa kutuk kalau sakit demam seperti ibu mertua Simon Petrus? Nah ini menarik ya. Yang menarik adalah ada teologi di kitab suci ya di bangsa Yahudi yang mengatakan di zaman Yesus ya ada bahwa penyakit itu terlahir karena dosa kita. Contohnya Ayub ya. Ayub ini salah satu diskusi di kitab Ayub adalah Ayub ini menderita ya dan teman-temannya bilang kamu menderita karena kamu berdosa. Ya, kamu kehilangan banyak hal kamu karena berdosa. Ya, dan ini teologi yang coba dibantah oleh kitab Ayub. Ya, dibantah oleh kitab Ayub bahwa penderitaan dan sakit itu belum tentu terlahir dari dosa, dari dosa personal kita, belum tentu. Ya karena memang ada orang-orang saleh, orang-orang benar yang hidupnya juga menderita ya. Para nabi itu menderita hidupnya. Para martir ya, santo santa, mereka hidup baik tapi menderita tuh hidupnya. Iya. Ya, jadi ini salah satu diskusi tentang apakah dosa itu sumber dari penderitaan ya. Dan ini yang menjadi topik hangat di kitab Ayub untuk didiskusikan. Tapi bagi gereja Katolik ya tidak demikian ya. Belum tentu kita berdosa, belum tentu kita menderita karena kita pribadi ya. Terima kasih. Lalu dari Diana sharing saja Yesus adalah sang penyembuh adalah nyata Romo ya karena saya mengalami sendiri ya kanker ya terima kasih sudah disembuhkan puji Tuhan ya. Dalal dari Linley, dapatkah seorang yang sakit sembuh secara fisik jika dia belum bertobat? Iya, bisa saja. Sudah saya sebutkan sekali lagi relasi antara penyakit dan dosa itu tidak linear ya. Tidak satu berbanding satu tidak. Ada sebuah misteri di situ ya. Ada orang yang baik sakit ya. Ada orang yang berdosa tapi hidupnya sehat dan senang-senang saja. Ya. Ini misteri ya, misteri kehidupan. Tidak sesimpel itu. Ya. Selamat malam dari Lani, saya dari Surabaya ya. Tadi ada pernyataan bahwa kematian tidak berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis. Apakah iblis ini tidak diciptakan oleh Tuhan? Ya, diciptakan oleh Tuhan, tapi dengan kebebasan mereka memilih untuk melawan Tuhan. Ya, jadi kejahatan ini terlahir dari kebebasan. Ya, Tuhan menciptakan malaikat baik adanya, termasuk di bagian dalam malaikat itu adalah kebebasan. Ya, kebebasan untuk mencintai dia atau untuk menentang dia. Dan ada sebagian malaikat yang diciptakan Tuhan dengan kebebasan mereka, ya,
kebebasan hal baik tentunya, tapi digunakan, disalahgunakan untuk menentang Tuhan. Dan tidak hanya itu, mereka juga menghasut manusia untuk menentang Tuhan juga. Ya. Jadi bukan berasal dari Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Ya, jadi itu perlu pembedaannya ya, pembedaannya perlu dibedakan juga. Dari Subradi Agustinus, Paroki Mikael Kranji, apa spesifikasi kenajisan menurut ajaran Katolik? Tidak ada Bapak ya, tidak ada kenajisan lagi di dalam ajaran Katolik. Yang ada adalah dosa ya. Satu-satunya hal yang memisahkan kita dari Tuhan itu dosa, bukan lagi kenajisan ya, bukan lagi hukum kenajisan. Oke, jadi silakan Bapak mau minum makan babi ya terserah ya. Ya, saya setiap misa arwah atau ada penutupan jenazah ya, saya bersentuhan dengan jenazah. Tapi itu tidak membuat saya najis, tidak. Dia saya terus beribadat ya. Pagi tutup peti, malam misa ya nggak apa-apa. Nggak ada hal yang memutuskan ya mencegah saya untuk beribadah. Karena tidak ada lagi hukum kenajisan ya. Tidak perlu melakukan ritual bersihan segala macam, tidak perlu. Magda dari Paroki Kudus, saya ingin bertanya seputar penyembuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Kadang ada orang yang mempunyai karunia penyembuhan. Betul. Sejauh mana karunia ini bisa dipercaya sebagai karunia Tuhan? Oke, salah satu prinsip dasarnya adalah kita lihat dari buahnya ya. Matius 7. Di Matius 7 Yesus mengatakan bagaimana cara membedakan nabi-nabi palsu dengan yang benar dari buahnya. Ya, karena pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan sebaliknya juga benar. Buahnya apa? Apakah orang yang disembuhkan ini semakin dekat dengan Tuhan? Ya. Apakah yang menyembuhkan ini juga seorang pendoa, seorang yang mencintai Tuhan? Ya. Dan apakah yang menyembuhkan ini tidak mencari keuntungan pribadi sebagai contoh? Ya. Apakah yang disembuhkan ini semakin mencintai dan semakin aktif di gereja? Jadi kita bisa lihat apakah dia semakin dekat dengan Tuhan, dengan gerejanya. Karena karunia menurut Santo Paulus di 1 Korintus 12, 13, 14, karunia-karunia Roh Kudus itu tujuannya adalah membangun tubuh Kristus, membangun gereja, ya bukan keuntungan pribadi. Jadi itu salah satu kriteria dasar. Walaupun ini juga harus berhati-hati ya, karena kadang-kadang kita juga harus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang seperti pastor paroki ya, uskup setempat supaya dimonitor ya, karena mereka punya otoritas atas kita. Oke. Terakhir sudah jam 9. Oke. Apakah dari linde pembunuhan yang dilakukan oleh nenek moyang seseorang menjadi penyebab sakit dan dialami keturunannya ya? Jawabannya tidak ya. Oke, begini. Memang ada dosa-dosa yang efeknya ya. Jadi dosanya dilakukan oleh seseorang ya, sebagai contoh saya melakukan dosa, saya bertanggung jawab atas dosa tersebut. Tapi efek dosanya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Contoh sederhana. Ya, kalau saya seorang pemabuk ya, dan saya seorang suami, seorang bapak, dan saya seorang pemabuk, suka dengan kekerasan, dan saya melampiaskan kekerasan dosa kan kepada istri dan juga kepada anak-anak saya ya, efeknya apa? Kemungkinan anak-anak saya tumbuh menjadi seorang yang pemabuk juga, seorang yang mencintai kekerasan juga. Ya, jadi itu efek dosa ya, yang bisa dijelaskan secara psikologi sebenarnya. Oke, untuk sakit bagaimana Romo? Belum tentu ya, belum tentu. Ya, belum tentu kalau sakit itu dari dosa nenek moyang, belum tentu. Walaupun ada efek-efek dosa nenek moyang yang bisa dirasakan oleh kita keturunannya, ya seperti yang saya jelaskan, efek psikis ya, atau orang nenek moyang yang terbiasa untuk keras itu biasanya turun ke anak-anaknya karena tertulis di ya, di DNA-nya ya, di darahnya untuk keras gitu ya. Dan jadi harus dibedakan antara dosa dan efek dosa. Dan ini suatu yang bekerja dengan misterius ya. Kadang-kadang
ada keturunan ya anak ya keras seperti bapaknya ya, menjadi suka mabuk-mabuk seperti bapak, tapi nggak semua anaknya seperti itu. Dan kadang-kadang misterinya juga ada keluarga yang baik ya, mendidik anak yang baik, tapi ada satu anak yang malah hidup dalam dosa ya. Padahal orang tuanya baik ya, saudara yang lain baik, tapi ini kenapa jatuh dalam dosa ya. Nah itu misteri ya. Kita juga tidak bisa menjelaskan secara secara detail, secara memuaskan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dan rahmat juga bekerja di situ. Oke, masih ada banyak sekali pertanyaan tapi saya tidak bisa menjawab satu persatu karena